Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, pernah nggak nih? Teman-teman disakiti oleh seseorang, lalu teman-teman memaafkan, ikhlas, ridho, agar rasa sakitnya tidak berkepanjangan. Anehnya, setelah teman-teman memaafkan, ikhlas, orangnya malah celaka, orangnya malah kena musibah. Nah, paradoks ya. Kita malah nyumpahin orang yang udah nyakitin kita, orangnya nggak sial-sial. Kita mengikhlaskan, orangnya malah kena karmanya. Nah, saya juga ngalamin teman-teman. Jadi, saya punya karyawan yang begitu dekat sampai saya jadikan sahabat teman-teman. Deket banget, orangnya lucu, menyenangkan, seru lah. Sampai akhirnya saya dapat kabar beliau melakukan tindak kriminal di tempat kerja. Barang-barang saya dicuri, ya bahan baku dicuri, dijual dan sebagainya. Akhirnya saya PHK beliau. Setelah ya singkat cerita nggak begitu lama, dapatlah kabar bahwa nasibnya porak-poranda, susah cari kerja, sakit-sakitan. Dan tidak lama beliau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, beliau wafat. Saya down luar biasa, saya merasa bersalah. Setelah saya maafkan kok malah jadi begini gitu loh. Tidak ada sedikit pun niat dalam hati saya untuk membuat beliau kondisinya jadi tidak menyenangkan. Harusnya bisa jadi lebih baik dengan maksud saya memaafkan beliau gitu. Nah, kemudian ada juga nih teman yang curhat ke saya, dia juga kebingungan, persis seperti apa yang saya rasakan. Beliau merasakan rasa bersalah. Jadi beliau ini, teman saya, ini beliau difitnah. Nah, difitnah kan gak enak ya. Karena beliau orangnya baik ya, beradab. Akhirnya beliau memaafkan, ikhlas. Hari itu juga orang yang memfitnah beliau stroke. Makanya beliau ngerasa bersalah. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tadi, saya mau menjelaskan dulu sebuah pola alam semesta teman-teman. Kita juga jangan GR-GR amat lah menganggap karena kita sakti nih sudah mengikhlaskan, orangnya celaka. Berarti ikhlas kita ini powerful. Ada doa-doa yang tidak tersampaikan yang akhirnya terjawab, orangnya kena sial, orangnya kena karma. Nggak begitu juga. Memang akses rasa, akses vibrasi yang kita rasakan ikut berpotensi merubah sebuah realitas untuk terjadi. Tetapi teman-teman, bisa jadi orang ini ada di titik mencapai kesialan tertentu, harus membayar sebuah karma dengan celaka, musibah. Karena bukan hanya ke kita aja, beliau punya karma-karma seperti itu. Ada juga karma dari ke pihak-pihak lain, beliau merugikan pihak lain, sehingga pembayarannya ini titik temunya dengan semua berbagai peristiwa pas ada di jam ini, di hari ini, di tempat ini, silangan-silangan sampai akhirnya satu mekanisme kejadian-kejadian membutuhkan pembayaran, realitas terwujudnya di titik ini. Terwujudlah dengan sebuah manifestasi realitas kejadian yang tidak menyenangkan. Entah tabrakan, sakit, wafat, ditipu orang, dan sebagainya. Jadi nggak hanya dari kita aja. Kita hanya salah satu dari faktor yang ikut mengkontribusikan terjadi sebuah realitas kejadian. Gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman gak ngerasa terlalu bersalah-bersalah amat lah dengan kejadian yang terjadi pada orang lain. Kemudian yang kedua, pas kejadian tersebut, ya saya kan down ya, saya merasa bersalah gitu. Dan cukup berhari-hari, ya maklumlah empat. Saya peka energi, jadi saya merasakan duka yang agak lama gitu. Sampai akhirnya saya menghubungi guru besar saya. Assalamualaikum Pak Arif Rahutomo, Arif RH ya, beliau guru saya. Saya menghubungi beliau, Pak saya ngerasa bersalah, saya ceritakan lah. Jawaban beliau tuh simple banget. Beliau ngejawab gini, Mbak Reni, emangnya sesakti-saktinya kekuatan kita, apa bisa merubah takdir Tuhan, katanya gitu. Iya juga ya. Ya memang sudah waktunya, di sisi lain sudah waktunya beliau wafat gitu loh. Di sisi lain sudah waktunya beliau celaka gitu loh. Dan kita menjadi perpanjangan skenario Tuhan untuk proses pembayaran karmanya beliau.
Jadi dengan adanya video ini mudah-mudahan teman-teman tidak jadi merasa bersalah berlebihan atas sebuah hal yang memang sudah skenarionya begini, gitu loh teman-teman. Dan mungkin di video selanjutnya lucu kali ya, kalau saya membuat video tentang ketika kita sakit hati, lalu kita sumpah serapah, kan katanya doa orang yang terzolimi itu akan dikabul. Ketika kita menginginkan sebuah doa terhadap orang tersebut, kok malah tidak dikabulkan ketika kita doanya yang buruk-buruk. Nah, bisa nih kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Silahkan jika dirasa informasinya perlu, silahkan share videonya kepada orang-orang yang teman-teman sayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.